Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, bukan Nikita Mirzani kalau takut pada musuh maupun penegak hukum. Setiap sidang, Niki dan pendukungnya selalu bikin drama kegaduhan. Statusnya terdakwa, tapi Niki seolah ingin menyetir jalannya sidang. Ketika bukti rekaman suara yang diserahkannya kepada majelis hakim tidak diputar di depan sidang, Niki gercep melaporkan JPU dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ke KPK atas dugaan penyuapan. Dengan bangga, Niki menitahkan orang suruhannya untuk memposting bukti laporan itu ke Instagram pribadinya. Tidak ada kesempatan, penasihat hukum tolong diam ya. Dok, mereka dok kabarnya kita juga bawa ini kan anak KPK mungkin seperti apa? Ya silakan saja. Melaporkan gubernur KPK mungkin Ada. Tak cuma kasus dugaan suap, Niki juga sesumbar bikin kapok JPU Indah Putri Manurung yang merekam dirinya saat mengamuk di persidangan. Seolah tak peduli sikapnya memaki dan menantang JPU saat sidang adalah tindakan yang tidak terpuji. Bahkan terkesan melecehkan penegak keadilan. Niki siap melaporkan JPU Indah Putri Manurung atas dugaan pelanggaran kode etik profesi ke Komisi Yudisial atau KY. Niki tak peduli jika perilakunya di persidangan itu bisa memperberat hukumannya. Ya semoga ya, karena ini akan jadi contoh. Kalau misalnya nggak diberatkan, nanti orang-orang onar aja di persidangan. Ini semoga sikap dan perilaku NM di ruangan sidang ini menjadi catatan buat penegak hukum. Aksi Niki melaporkan JPU dan hakim itu melengkapi daftar hitam Niki di ranah hukum Indonesia. Sebelumnya, dalam gugatan Wan Prestasi senilai 100 miliar, selain Reza Gladys dan Ataubah Mufid, Niki juga menggugat Kapolri dan Jaksa Agung. Karena ingin fokus ke kasus pidana, gugatan Wan Prestasi itu akhirnya dicabut. Banyak yang memprediksi pencabutan gugatan itu sebagai tanda-tanda kekalahan Niki atas Reza Gladys. Namun selama nadinya masih berdenyut, Niki pantang menyerah kalah. Lupakan saja drama tangis pilu Niki saat mengiba agar sidang jangan diskors pada minggu lalu. Karena Niki sekarang sudah berdiri tegar. Niki semangat ya Kak, sehat selalu. Oke. Bang Pedro melihat kondisi Ame seperti apa Bang? Sebagai adik. Thank you. Melihat Udah. Kita doanya aja. Fakta bahwa laporan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan rekaman ilegal Reza Gladys yang sudah naik ke tingkat sidik setidaknya membuktikan bahwa Niki belum habis. Jadi rekaman tersebut dilakukan oleh oknum yang merekam percakapan Ismail Marzuki. Kami laporkan dan alhamdulillah sudah dilakukan proses penyidikan. Itu adalah dokumen yang melanggar hukum. Saya bukan penyidiknya. Kalau saya penyidiknya, hari ini saya panggil, hari ini saya tangkap. Ya, masih banyak amunisi yang sudah dan akan Niki tembakan ke pihak lawan. Tak cuma getol lapor sana-sini, Niki juga gencar memposting rekaman yang ia klaim sebagai playing victim dari pihak Reza. Salah satunya adalah rekaman suara diduga kerabat Reza dengan oknum JPU untuk mengkriminalisasi dirinya. Saya minta rekaman itu diputar karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Gitu. Jadi ini dia lagi, dia tuh lagi kasak kusuk ini kalau di baju coklat sih dia
Kalau yang dipetingin-petinginnya udah kita kunci. Nah itu, Aditya ini nih kita harus perhatiin teman-temannya ya, bantu ya. Iya Karena sih. dia support dia biar dia inilah apa namanya? Biar dia kuat. Iya karena dia takut dicecer pertanyaan. Kata aku nggak akan, kan kita udah jaksa kita jagain Neng. Kata aku hakimnya, jaksanya. Paling yang nyecer itu orang-orang yang lawannya dia doang. Kita surprise sendiri ya, maksudnya nggak ada basically apa segala macem. Makanya kalau dibilang suap-suap, kita aja surprise semuanya dari nol. Penggiringan opini bahwa Reza patut menggantikan posisinya sebagai terdakwa yang dipenjara juga terus dilakukan Niki dengan membrainwash benak netizen bahwa produk skincare Reza Gladys masuk daftar hitam BPOM dan telah merugikan banyak orang. Sadar bahwa Niki tidak akan puas sebelum melihat perusahaan kosmetiknya bangkrut, Reza Gladys dan Ataubah Mufid ogah membalas serangan Niki dengan melontarkan bantahan, apalagi membuat laporan baru seperti yang dilakukan Niki. Reza dan Mufid justru menjawab serangan Niki dengan karya baru berupa penambahan outlet kosmetiknya di sebuah mall di Jakarta Barat. Reza dan Mufid mengklaim produk kosmetik mereka lolos BPOM semua dan layak bersaing dengan brand luar negeri. Pokoknya kita nggak mau nanggepin, kita pengen lurus. Kalau pengen lebih jelasnya mungkin terkait persidangan, terkait masalah hukum, misalkan apapun, aku udah serahin ke lawyer kita. Supaya kita bagi-bagi tugas, biar kita tugas, bisa betul. fokus berkreasi kembali. Betul. Jangan terlalu hanyut dalam drama. Karena di media ini capek ya, maksudnya kita memberikan statement ini, sebagian Jawab-jawaban, ada yang ya. percaya, nanti di sana nggak percaya bikin lagi jawaban ini nanti aku ngomong di sini seperti ini, nanti di sana jawab seperti ini lagi, jadi nggak akan ada ujungnya. Ya betul, kita tampik ulasan negatif dengan prestasi seperti itu, karena menurut aku di mall itu sebuah prestasi karena nggak gampang. Di dalam penjara mungkin Niki geram melihat bisnis musuh besarnya semakin besar, sementara ia masih meringkuk di tahanan. Upaya Niki dan Doktif Samira mengungkap produk ilegal Reza Gladys di persidangan seolah menjadi bumerang karena Reza punya customer fanatik yang bernama Glovers. Kabarnya Glovers juga dimonitoring oleh Fitri Salhuteru, sahabat Reza Gladys, seperti halnya buzzers anti Niki yang diduga digawangi istri Chen Kurniawan ini. Insya Allah Glovers ini punya tempat di hati customernya, yaitu Glovers, dan caranya adalah terus meningkatkan kualitas, terus upgrade, terus berinovasi, dan banyak banget customer yang datang. Dan karena sudah masuk di mall, jadi aku sangat menjamin kualitasnya, apalagi sudah terdaftar BPOM. Aku no comment lagi. Aku nggak komen lagi. Ya. Tapi mungkin alasan kemarin tidak menghadiri sidang karena memang sudah tidak ada panggilan, karena memang tidak ada, udah nggak ada, udah selesai. Karena waktu itu kan aku jadi saksi, sudah. Jadi udah nggak ada invitation lagi untuk datang ke pengadilan. Sarankan nasehatin untuk fokus di panggilan FS di Jakarta Selatan. 2 kali kamu mangkir, kamu fokusin di situ aja. Nggak usah nimbrung-nimbrung urusan skincare. Ya urusannya Doktif, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kalau nggak salah kan kamu lulusan SMP ya. Jadi bukan menghina lulusan SMP, tidak. Tapi kamu tuh nggak ngerti apa-apa soal skincare. Memang saya nggak mengerti, tapi kan saya juga menggunakan hak sebagai konsumen yang seperti dia katakan, dia pakai undang-undang konsumen, walaupun saya nggak pernah tahu bentuk skincare dia atau apa, ya saya mewakili konsumen yang lain yang beli skincare dia dengan deskripsinya apa, ternyata kata BPOM nggak begitu. Artinya apa? Artinya overclaim, Kak. Belakangan, Fitri Salhuteru memang sibuk mengawal kasus Reza Gladys versus Nikita Mirzani, mantan sahabatnya. Saking getolnya pasang badan membela Reza Gladys, Fitri seolah melupakan 2 kasus hukumnya, masing-masing melawan Niki dan Doktif Samira Farahnas. Niki dan Doktif melaporkan Fitri atas dugaan pencemaran nama baik. Samira harus fokus dengan tersangka dia di Medan, itu yang benar ya, karena itu udah tersangka. Itu sudah tersangka, jadi Samira harus hadir di Medan untuk panggilan tersangka. Untuk laporan Samira juga di Polda Metro Jaya, apakah Kak Fitri sudah mengetahui itu? Nggak tahu saya, nggak tahu laporan apa, nggak ada laporan ke saya. Terkait laporan Niki, Fitri sudah 2 kali mangkir dari panggilan tim penyidik. Benarkah Fitri yang pertama kali menyebarkan kabar miring bahwa Niki mengidap penyakit menular?
Jangan tanya ke saya dong. Mungkin dugaan saya kan pindah alamat. Mungkin yang pertama nggak nyampe karena kan yang harus diakui itu yang saya terima. Saya kan pindah rumah, mungkin waktu itu ngirimnya ke rumah yang pertama. Jadi saya nggak terima. Gitu ya. Ini bukan masalah yang penting untuk kita bahas terus ya, karena pertama nama baik siapa yang dirusak ya. Kalau dia namanya baik, dia tidak jadi terdakwa. Yang harus berhak ngelapor itu saya, karena saya yang selalu didoxing sama dia, dikatain penipu. Korbannya mana yang saya tipu? Sampai hari ini kan saya udah kasih hadiah. Kalau ada yang bisa membuktikan saya nipu, nggak usah lah sampai ke pihak berwajib. Ada aja saya kerjasama atau apalah saya nipu, bawa korbannya ke rumah saya kasih uang 1 miliar. Ya nggak usah jadi buzzer nih, nggak usah jadi buzzer.